Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kini, kita telah berada di episode yang ke-79. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-79. Lama Pangandro telah berlayar selama beberapa hari di kapal miliknya. Perjalanan itu dipenuhi dengan kesunyian. Bagaimana tidak, Lama Pangandro kini telah tidak dianggap anak oleh ayahnya sendiri. Ditambah lagi, dia pergi meninggalkan Alecina dengan cara yang terbilang tidak begitu spesial. Sebagai seorang anak, dirinya tentu mengharapkan ayahnya menemani kepergiannya. Namun, jangankan menemaninya, La Galigo kini sudah tak menganggapnya lagi sebagai seorang anak. Tak ayal, hal ini membuat Lama Pangandro menghabiskan hari-harinya di dalam kamarnya. Padahal sebelumnya, dia sangat tertarik melihat lautan. Kini, dia tak peduli dengan itu semua. Meski begitu, Lama Pangandro juga tak bisa memaksakan keadaan untuk segera membaik. Ini sudah terjadi, jadi mau bagaimana lagi? Lama Pangandro mencoba melihat sisi positifnya. Setidaknya, dia masih punya ibu yang menantikan kepulangannya di Pujananting. Setidaknya, dia masih bisa menjadi pewaris di Pujananting, dan bahkan Sunrari aja. Baginya, itulah hal terpenting saat ini. Sementara itu, mari kita beranjak ke kerajaan Pujananting. Di Pujananting, nampak Putri Tompo yang sedang bersedih. Semenjak kepergian Lama Pangandro, dirinya langsung kehilangan semangat hidupnya. Ada banyak kekhawatiran di kepalanya, mulai dari keselamatan Lama Pangandro, kemudian tentang La Galigo yang mungkin saja melarang Lama Pangandro untuk pulang ke Pujananting, hingga masa depan Pujananting jika seandainya Lama Pangandro tidak akan kembali lagi ke Pujananting. Rasa khawatir ini pada akhirnya berdampak ke kesehatannya. Dia menjadi malas makan, dan hal itu sukses membuatnya sakit-sakitan. Kesedihan Putri Tompo ini membuatnya semakin terpuruk dalam kegelisahan yang tidak ada ujungnya. Hingga pada akhirnya, Putri Tompo pun tak kuat lagi menahan kegelisahan yang berkecamuk di kepalanya. Dia tak sanggup lagi menahan kerinduannya akan anaknya. Pada akhirnya, Putri Tompo pun meninggal dunia. Weberiaji dan Topalaguna menangis sejadi-jadinya. Mereka berdua meratapi kepergian anak sematawayangnya ini. Tak ayal, meninggalnya Putri Tompo ini membuat Pujananting diselimuti rasa duka yang teramat dalam. Sementara itu, Lama Pangandro yang sudah mulai move on dari kelakuan ayahnya memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah kerajaan yang bernama Arobiring. Di kerajaan itu, Lama Pangandro menghabiskan waktunya dengan menyabung ayam. Dia nampaknya belum tahu kalau ibunya telah meninggal dunia. Sebelum akhirnya dia mendengar kabar dari salah seorang pengawal di Arobiring yang mengatakan bahwa Putri Tompo dari Pujananting sedang sakit. Maka disitulah Lama Pangandro langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanannya ke Pujananting. Pihak Pujananting sendiri sejatinya telah mengirimkan sejumlah pasukan untuk menemui Lama Pangandro di Alecina. Mereka hendak mengabarkan bahwa Lama Pangandro akan segera diangkat menjadi raja di Pujananting, sekaligus juga mengabarkan kalau sang ibunda telah meninggal dunia. Beruntung, di tengah jalan, rombongan tersebut berhasil bertemu dengan Lama Pangandro, yang ternyata menepati janjinya untuk kembali ke Pujananting. Setelah bertemu, mereka langsung melaporkan bahwa Lama Pangandro akan segera dilantik menjadi raja di Pujananting. Lama Pangandro langsung menyetujui hal itu. Kemudian, Lama Pangandro ingin menanyakan kondisi ibunya, benarkah ibunya sakit. Namun,
para orang di rombongan tadi nampak tak memberi kesempatan bertanya kepada Lama Pangandro. Mereka berniat untuk merahasiakan kematian ibu dari Lama Pangandro, agar Lama Pangandro tak bersedih dulu dan malah menolak menjadi raja di Pujananting. Rencananya, setelah Lama Pangandro diangkat menjadi raja, barulah mereka akan menyampaikan perihal kematian ibunya. Singkat cerita, Lama Pangandro beserta semua rombongannya akhirnya tiba juga di Pujananting. Tentunya, dia disambut dengan penuh sukacita. Dia diarak dengan penuh hormat menuju ke istana Pujananting. Weberiaji dan Topalaguna langsung menyambut Lama Pangandro dan mengatakan bahwa Lama Pangandro akan diangkat menjadi raja sekarang juga. Lama Pangandro awalnya cukup kaget. Kenapa secepat itu dia diangkat menjadi raja? Bukankah setidaknya mereka bisa memberinya waktu istirahat 1 atau 2 hari sebelum melakukan pelantikan? Lama Pangandro juga ingin menanyakan perihal di mana ibunya. Namun lagi-lagi dia tak mendapatkan kesempatan untuk bertanya soal itu. Alhasil, upacara pelantikan pun dilakukan saat itu juga. Semua yang hadir nampak khusyuk mengikuti upacara tersebut. Lama Pangandro juga demikian. Dia merasa terhormat bisa memimpin di Pujananting sekaligus Sundrari Aja. Baginya, ini adalah kehormatan yang tidak ada duanya. Dan upacara pelantikan pun akhirnya selesai dilakukan. Kini, Lama Pangandro telah resmi menjadi raja di kerajaan Pujananting dan juga Sundrari Aja. Meski begitu, terbesit rasa heran dalam benak Lama Pangandro. Sejak tadi, dia tidak melihat sosok ibunya. Maka, momen itu langsung dimanfaatkan oleh Lama Pangandro. Dia pun langsung bertanya kepada Weberiaji, "Di mana ibuku?" Demikian tanyanya. Mendengar pertanyaan itu, sontak Weberiaji dan seluruh warga Pujananting langsung meneteskan air mata. Semuanya menangis dengan penuh haru. Lama Pangandro pun makin bingung dengan keadaan di sekitarnya. "Maafkan kami, Nak, tapi ibumu telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dialaminya. Beliau merindukanmu dengan teramat sangat. Dia mengira kau akan seperti ayahmu yang tidak menepati janjinya. Karena itu, dia pun jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia." Demikian ucap Topalaguna. Lama Pangandro yang mendengar hal itu langsung terdiam. Cobaan apa lagi ini? Demikian pikirnya. Ekspresinya beku. Dia tak tahu harus berkata apa. Sosok ibunya yang merupakan satu-satunya orang yang paling peduli dengannya telah pergi meninggalkannya. Sang ibu yang dia anggap sebagai rumah kini telah pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Dia tidak akan pernah bisa melihat sosok ibunya lagi. Dia tidak akan pernah bisa menyaksikan senyuman ibunya lagi. Lama Pangandro hanya bisa terdiam membisu. Meski begitu, air matanya mengalir deras tanpa dia sadari. Dia langsung mengusap air matanya dan berkata, "Kenapa air mataku keluar dengan sendirinya?" Demikian ucapnya. Weberiaji langsung memeluk cucunya itu dengan sangat erat, sehingga Lama Pangandro akhirnya sadar bahwa sang ibu benar-benar telah meninggal dunia. Di momen itu, Lama Pangandro akhirnya menangis sejadi-jadinya. Dia merasakan kesedihan yang amat sangat dalam. Bisa dibilang, tujuan utamanya ke Pujananting adalah untuk menemui ibunya. Namun kini, sang ibu telah tiada. Lama Pangandro meminta agar dirinya diantar ke kamar ibunya. Dia akan menghabiskan 90 hari untuk bermalam di kamar sang ibu. Ini adalah bentuk rasa hormat dan cintanya kepada sang ibu. Olehnya itu, selama 90 hari ke depan, kepemimpinan di Pujananting masih akan diserahkan kepada Weberiaji dan Topalaguna. Keduanya pun sepakat dengan hal itu. Mereka mengerti kalau Lama Pangandro sedang butuh waktu untuk menyendiri dan beradaptasi sepeninggal ibunya. Maka dimulailah hari-hari Lama Pangandro sebagai seorang raja, sekaligus sebagai seorang anak yatim piatu, dicampakkan ayahnya dan ditinggal mati sang ibu. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-79.
kita akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video. Jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.